Halo sahabat diabetes, jumpa kembali bersama saya Dr. Wardoyo di Pojok Diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro. Dalam praktek sehari-hari saya sering ditanya apakah saya itu tergolong diabetes kering atau diabetes basah. Ini agak susah menjawabnya karena di dalam tes kedokteran tidak ada istilah itu. Yang ada adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe yang lainnya. Yang terbanyak di masyarakat umum adalah diabetes tipe 2, biasanya pada orang dewasa. Tapi ada juga diabetes yang lainnya, yaitu diabetes tipe 1, yang mayoritas banyak pada anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut, dan ini menjadi perhatian untuk pasangan ayah dan ibu untuk memperhatikan putra-putrinya karena diabetes tipe 1 seringkali terdapat pada anak-anak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Pojok Diabetes menghadirkan seorang dokter spesialis anak yang banyak bergelut tentunya di dalam hal-hal penyakit-penyakit anak, yaitu Dr. Marisa Pujiadi, spesialis anak. Mari kita temui beliau. Halo Dr. Marisa, halo, apa kabar? Baik. Sibuk ya? Lumayan sibuk dong. Anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka, sibuk dong. Betul banget. Baik Dr. Marisa, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung saja ingin mendapatkan asupan-asupan pengetahuan dari Dr. Marisa tentang diabetes tipe 1 ya. Jadi seberapa sering atau seberapa banyak sih sebetulnya diabetes tipe 1 di dalam masyarakat kita? Oke, memang kalau di masyarakat mungkin karena ada dewasa dan anak, jadi mungkin lebih banyak mungkin yang tipe 2 ya dok. Tetapi untuk di anak sendiri itu sebenarnya juga lumayan dok. Dan kalau kita menjumpai diabetes pada anak, 90% kemungkinannya adalah diabetes tipe 1. Dan di masyarakat sendiri dari catatan di IDAI di tahun 2000 itu sekitar 3,8 per 100.000 penduduk ya. Betul. Ya. Dan itu meningkat hampir 7 kali lipat di tahun 2010 itu sudah sekitar 28 per 100.000 penduduk gitu. Jadi jumlahnya juga cukup banyak. Ya, gitu. Jadi ini untuk kita semuanya ada suatu kewaspadaan ya tentang diabetes tipe 1. Sekarang umur yang termuda yang pernah ditemukan untuk diabetes tipe 1 umur seberapa dok? Nah, kalau yang paling muda itu bisa sampai usia 2 tahun udah dapat tuh diabetes tipe 1. Tetapi puncaknya ada di usia sekitar 5-6 tahun dan 11 tahun. Gitu. Berarti ibu bapak yang putra-putrinya masih balita masih tetap waspada harusnya betul, dok ya? Betul. Apa penyebab daripada diabetes tipe 1 dok pada anak-anak ini? Menarik ya dok ya. Ya. Jadi diabetes tipe 1 itu sedikit berbeda dengan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu problemnya adalah kerusakan dari sel beta pankreas yang fungsinya adalah menghasilkan insulin. Jadi diabetes tipe 1 itu memang kekurangan insulin di dalam tubuh si anak yang menyebabkan glukosa tidak bisa di-uptake gitu dok. Kemudian gejala-gejala apa saja yang perlu orang tua, ayah atau ibu harus memperhatikan anak-anaknya? Kemungkinan apakah anak saya menderita diabetes tipe 1 atau tidak? Nah, gimana Dr. Marisa? Sama ya, jadi semua diabetes memang nomor 1 adalah banyak minum, banyak makan, banyak kencing. Nah, yang ini disertai dengan penurunan berat badan. Di samping itu juga lemas dan yang lain-lain. Tetapi yang hal itu tetap ada pada diabetes tipe 1 gitu. Mungkin yang tadinya anak-anak kita sudah nggak ngompol jadi ngompol lagi dong? Itu juga bisa ya, jadi ketemunya tahu-tahu malam-malam, tadinya nggak ngompol, kok tahu-tahu ngompol karena memang jumlah urinnya lebih banyak seperti itu dok ya. Itu bisa anak-anak ketemu mungkin ya. Tidak atau susah untuk mengekspresikan keluhan-keluhannya ya, ya. Kurang berekspresi untuk keluhannya. Jadi kita tampaknya harus lebih waspada ya, betul, orang ya, tuanya ya, betul. Demikian lah. Kemudian bagaimana pengelolaan diabetes tipe 1 dok?
Nah, apakah beda dengan diabetes tipe 2 atau pada orang dewasa? Nah, kalau diabetes tipe 1 karena problem utamanya adalah memang insulinnya yang kurang, jadi kita langsung memberikan insulin, dok. Jadi kita nggak mulai dengan obat dulu ya, nggak mulai dengan yang lain-lain, tetapi nomor 1 adalah pemberian insulin replacement therapy. Tapi tentu juga disertai dengan pola makan, olahraga, dan edukasi. Gitu. Dok, pada orang dewasa, saya dalam praktik sehari-hari memberikan insulin itu tawar-menawar, dok. Ya. Iya. Jadi sebisa mungkin pasien ini tidak menghendaki diberikan insulin. Bagaimana kiat dokter di mana pada anak-anak diabetes tipe 1 ini mengharuskan menggunakan insulin, dok? Bagaimana sementara anak kita mau jelaskan secara ilmiah agak susah juga menjelaskannya, dok. Untuk menerima penggunaan insulin itu. Iya, apalagi begitu anak-anak begitu didiagnosis diabetes tipe 1 langsung insulin ya, dok ya. Iya. Nah, tetapi di sini memang problemnya adalah tidak bisa diproduksinya insulin. Jadi biasanya obat memang nggak bisa, dok. Jadi di sini memang harus menggunakan insulin. Yang bisa dilakukan adalah menjelaskan. Jadi edukasi kepada keluarga tentunya bahwa memang problem utamanya adalah tidak adanya insulin karena sel yang memproduksi rusak. Jadi mau nggak mau kita memang start dengan insulin. Dan problem utamanya lagi, insulinnya ini seumur hidup, dok. Jadi memang dia sampai dewasa, sampai terus ya gitu selalu menggunakan insulin gitu. Jadi dengan demikian ayah bunda mesti harus terlibat dalam sekali ya, dok, betul. Untuk mendampingi putra putrinya yang terkena diabetes tipe 1 agar supaya patuh, bisa anak-anak mau menerima penggunaan insulin. Dan mungkin untuk yang lebih besar anaknya juga harus dilibatkan sehingga nanti bisa monitoring, home monitoring dan menggunakan insulin sendiri. Mungkin juga ketika anak-anak ini sudah bersekolah, di mana waktu makan itu pada penggunaan insulin kan waktu makannya harus reguler dan tepat. Sementara kadang-kadang sekolah kita waktunya untuk istirahat makan itu agak susah. Ketat ya, dok. Sehingga ya waktunya. ini mungkin perlu kerjasama juga dengan guru ya. Ya, betul. Jadi kita infokan bahwa anak kita atau cucu kita menderita diabetes tipe 1 di mana dia harus menggunakan insulin, di mana harus ada ketepatan atau kesesuaian antara insulin dan makan. Betul. Itu disesuaikan dengan jamnya di sekolah ya, dok ya. Betul. Setuju banget, dok. Kemudian orang tua atau ayah bunda yang anaknya mengalami diabetes tipe 1 kadang-kadang bertanya, bagaimana ya kelak ya kehidupan anak-anak saya? Iya. Apakah akan menjadi terhambat karirnya, akan terhambat pekerjaannya, akan terhambat studinya di kelak kemudian hari? Bagaimana? Untuk diabetes tipe 1 karena problem utamanya kan memang tidak adanya insulin. Jadi dengan pemberian insulin yang tepat ya tetap bisa maju, dok. Bahkan ada teman-teman kita yang udah dokter, udah berkarya di tempat lain, tapi menderita diabetes tipe 1. Jadi tidak ada halangan selama gula darahnya teratur, ya terkontrol dengan baik. Ya, jadi tidak ada diskriminasi untuk penyandang diabetes tipe 1. Betul, ya, setuju banget. Ya? Setuju banget. Dok, dapatkah diabetes tipe 1 ini pada anak-anak ini dicegah, dok? Nah, ini yang susah. Jadi kita gimana pun juga pinginnya mencegah ya, dok ya. Tetapi untuk diabetes tipe 1 ini problem utamanya adalah autoimun ataupun idiopatik. Jadi karena kita belum tahu nih ya apa yang menyebabkan, namanya idiopatik ya, dok ya. Mungkin tidak bisa dicegah, tetapi kita harus mencegah komplikasi yang terjadi dari si diabetes tipe 1 ini. Jadi selama kontrolnya bagus ya, kemudian hasil lab-labnya bagus, biasanya anak dengan diabetes tipe 1 tetap bisa berkarya sampai dewasa tanpa adanya komplikasi, dok. Jadi yang kita cegah adalah komplikasinya dan kita mengharapkan si anak tetap dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, dok. Ya, ini terakhir, dok. Saya mohon dokter memberikan tips atau pesan untuk para ayah ibu yang putra putrinya saat ini sedang menyandang diabetes tipe 1. Mari, dok, silahkan, dok. Apa tipsnya, pesan-pesannya apa? Oke. Jadi untuk ayah dan ibu di rumah yang kebetulan putra-putrinya menderita diabetes tipe 1, jangan berkecil hati. Karena anak dengan diabetes tipe 1 pun tetap dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal.
tetapi memang perlu konsistensi. Jadi mungkin perlu bantuan dari ayah ibu, si anak sendiri agar diedukasi dan lingkungan agar si anak tetap bisa menggunakan insulinnya secara teratur, bisa tetap ada pola makan yang baik, olahraga yang baik ya, yang teratur sehingga hidupnya tetap berkualitas. Tetap semangat ya ayah ibu ya. Tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Betul, tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Hidup berdampai dengan diabetes tipe 1 Ya, dan betul. tetap mendapatkan masa depan yang cerah untuk anak-anak. Semangat. Demikianlah para sahabat diabetes, bincang-bincang kita kali ini yang tentunya sangat berguna sekali untuk para ayah dan ibu yang anak-anaknya mengalami diabetes tipe 1. Dan ini juga bisa ditularkan pada mungkin famili atau kerabatnya yang juga putra-putrinya menderita diabetes tipe 1. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang, tentunya dengan topik yang lebih menarik tentang diabetes dan seputar diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, kegemukan, dan yang lain-lain. Salam sehat untuk semuanya.